Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jack Febrian Rusdi. Pada saat ini, kita akan bahas mengenai bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat sidang skripsi agar kita tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Paling tidak, kita coba minimalisasi jawaban yang bisa memancing argumen-argumen lain dari pihak penguji untuk mengejar jawaban yang disampaikan oleh para mahasiswa. Baik para mahasiswa, sering terjadi kasus-kasus pada saat sidang skripsi. Mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dengan memberikan argumen yang sifatnya adalah subjektif, berdasarkan pendapat pribadi. Argumen yang bersifat subjektif biasanya akan berbeda antara pandangan antara penguji dengan yang disampaikan oleh mahasiswa. Bahkan tidak jarang terjadi pada saat sidang, malah munculnya suatu debat kusir atau bahkan memberikan keyakinan bahwa ini penelitian saya bagus, bahwa ini adalah penelitian ini begini, dan saya menyampaikan gini, saya melihat, dan seterusnya. Kata-kata saya terlalu sering muncul. Dalam sidang skripsi, yang perlu dipahami adalah bagaimana kita melakukan suatu presentasi dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini dalam makna apa? Apapun yang kita ungkapkan, usahakan semuanya adalah memiliki sebuah sumber. Nah, sumber ini kadang-kadang membingungkan mahasiswa. Karena apa? Begitu banyaknya sumber dan lupa sumber yang mana. Nah, untuk itu, kalau saya pada mahasiswa, biasanya menyarankan adalah memperkuat hal yang paling mudah dikuasai, yaitu the power of wawancara. Nah, kenapa dengan wawancara? Wawancara merupakan suatu cara yang bisa dipakai untuk memberikan jawaban-jawaban Anda pada saat Anda melakukan sidang skripsi tersebut. Dengan wawancara, terutama melalui pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, ini akan membuat argumen Anda akan menjadi kuat. Nah, kita akan coba buktikan atau kita ambil ke contoh dari pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat sidang skripsi. Yang pertama adalah, kenapa Anda melakukan penelitian ini? Apa permasalahan yang ada sehingga penelitian ini Anda lakukan? Dan kemudian bagaimana solusi yang Anda berikan? Ya kan? Dan yang keempat, bagaimana hasil yang didapatkan dari penelitian Anda ini? Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah latar belakang, yang kemudian bagaimana Anda menyelesaikan masalah, yang keempat adalah hasil. Kita mulai dari judul. Kenapa Anda melakukan penelitian ini? Seperti disampaikan tadi, adalah apa? Usahakan pada saat wawancara terungkap sebuah kasus, Anda diminta untuk melakukan penelitian ini. Jadi bukan berdasarkan kenapa Anda melakukan penelitian ini. Jawaban yang sering muncul adalah, saya melakukan penelitian ini, nah ini contoh ya, karena saya melihat bla 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 dan seterusnya. Itu kaidah ilmiahnya lemah sekali karena diambil katakanlah dari sisi observasi. Akan lebih kuat kalau Anda menjawab dengan katakan, penelitian ini dilakukan berdasarkan permintaan dari perusahaan. Perusahaan meminta untuk mengkaji solusi atau fenomena yang ada dalam bidang ini. Kira-kira di mana pertanyaan yang bisa didebat di daerah itu? Nah, siapa yang diwawancara? Apalagi kalau yang diwawancara itu adalah orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Misalnya direktur atau manajer keuangan kalau dalam bidang keuangan, misalnya manajer marketing, misalnya pakar apa, atau misalnya adalah orang yang memang bergelut dalam bidang itu, profesinya memang demikian,
di dalam bidang kedokteran misalnya. Dokter sendiri yang meminta Anda untuk melakukan itu. Jadi berdasarkan wawancara dengan X selaku sebutkan jawabannya, beliau meminta saya untuk melakukan penelitian ini seperti terungkap pada lampiran. Dilampirkan pada lampiran. Dan yang kedua, apa permasalahan yang muncul atau apa permasalahan yang ada sehingga penelitian ini dilakukan? Ini pertanyaan ini adalah sesuatu yang sering menjebak mahasiswa. Biasanya adalah berdasarkan opini pribadi yang muncul. Karena ketiadaan sistem, atau karena ini belum dikaji, atau karena memang ada permasalahan dalam bidang tersebut yang diungkap menurut pribadi, bahkan kadang-kadang malah menyinggung dari perusahaan atau tempat di mana mahasiswa tersebut melakukan penelitian, contohnya dalam bidang keuangan. Kadang mahasiswa terjebak dengan jawaban seperti ini. Kenapa Anda melakukan penelitian ini? Karena di perusahaan tersebut tidak ada sistem atau sering bocornya keuangan atau keuangan tidak tercatat dengan baik. Itu daerah-daerah yang sensitif bagi perusahaan ketika disampaikan hal tersebut. Amannya bagaimana? Apapun penelitian Anda, ungkapkanlah dengan paling tidak melalui wawancara. Dari wawancara yang Anda buat pada lampiran, ya kan? Di sana terungkap permasalahan apa. Permasalahan ini Anda usahakan digali pada saat wawancara. Dengan digalinya pada saat wawancara, biasanya akan terungkap permasalahan-permasalahan yang sifatnya boleh diekspos. Apalagi kalau wawancara tersebut Anda minta ditandatangani oleh pihak tersebut. Sehingga ada proses review, oh ini jangan diungkap lah, yang ini saja, yang ini saja. Nah seperti itu. Jadi permasalahan apa yang terungkap? Yaitu permasalahan yang ada di dalam wawancara. Misalnya, kenapa Anda melakukan penelitian dalam bidang keuangan misalnya? Nah, dari wawancara terungkap bahwa mereka ingin membuat sebuah sistem keuangan, misalnya seperti itu. Dalam bidang marketing, misalnya kan, karena mereka ingin mengkaji masalah ini. Itu sebuah permasalahan. Permasalahannya bagaimana? Apakah perlu kita sebutkan misalnya mana yang efektif dengan tidak? Kalau sensitif bagi perusahaan kita nggak perlu ungkapkan karena pada dalam wawancara biasanya sudah terfilter hal tersebut. Sehingga kita tidak membuat pihak dari perusahaan atau tempat kita melakukan penelitian tidak tersinggung dengan apa yang kita ungkapkan. Para mahasiswa atau Anda atau siapapun yang sedang menghadapi skripsi ini bukanlah hanya untuk Anda lewati pada saat penyelesaian sarjana. Namun metode ini akan Anda gunakan berkelanjutan. Apalagi Anda memiliki peluang untuk meniti karir ke depan. Ketika Anda menjadi seorang direktur, Anda menjadi seorang manajer atau menyampaikan sebuah proposal, bagaimana apa yang Anda presentasikan dapat diminimalisasi proses debat terhadap argumen yang disampaikan. Nah, untuk menghindari proses debat tersebut, ya gunakan wawancara. Itu akan lebih menarik dan lebih pas. Sehingga apa yang disampaikan adalah kondisi nyata yang ada di lapangan. Yang ketiga, bagaimana metode? Tadi judul, masalah, dan kemudian metode. Metode apa yang Anda lakukan di sana? Nah, metode ini bagaimana? Usahakan di sana pun melalui wawancara, katakanlah melalui dosen, atau ada teman Anda yang ahli, atau hal yang lain yang disepakati. Diusahakan melalui wawancara. Melalui wawancara misalnya adalah apa? Berdasarkan, jadi metode apa yang Anda gunakan? Tahapan seperti apa, proses seperti apa yang Anda lakukan dalam hal ini, berdasarkan hasil diskusi dengan pihak berkompeten, disepakati solusinya adalah dengan tahapan sebagai berikut. Sampaikan tahapan apa yang Anda gunakan. Nah, demikian. Nah, selanjutnya, studi literatur itu perlu. Studi literatur itu sebagai pendukung Anda dari sisi keilmuan.
Jadi wawancara, observasi, observasi apa yang Anda lihat, apa yang Anda lihat ini adalah pembuktian dari wawancara bahwa apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang terungkap pada saat wawancara. Tidak perlu menambah-nambah alasan yang lain. Sedangkan studi literatur adalah berdasarkan keilmuan, apapun yang Anda ungkapkan itu pun didukung dan benar menurut kaidah pengetahuan. Nah, demikian para mahasiswa. Jadi tadi kemudian metodologi apa yang Anda lakukan, tahapan seperti apa, sampaikan. Itu adalah merupakan hasil dari wawancara. Sehingga apa? Tidak daerah debatable-nya atau yang bisa didebat orang itu diperkecil. Baik bagi para penguji skripsi maupun ketika Anda presentasi proposal atau apapun di sana. Nah, bagaimana dengan hasil? Hasil adalah hal-hal yang telah Anda buktikan dari apa yang Anda analisa dan Anda kaji dalam penelitian Anda tersebut. Nah, itulah para mahasiswa. Jadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inti dalam pada saat skripsi, usahakan melalui kaidah ilmiah, memiliki referensi, dan cara yang paling mudah bagi Anda adalah lewati atau gunakan dengan memanfaatkan metode penelitian wawancara. Sehingga argumen yang Anda sampaikan adalah argumen fakta di lapangan berdasarkan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang yang sedang Anda olah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.